Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meisya Novarista Farinding, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan metode case review yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Ibu Nifas dengan Post Operasi Seksio Sesaria di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda. Untuk gambaran lokasi studi kasus ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda yang beralamat di Jalan Palang Merah nomor 1 Sidodadi Samarinda Ulu. Untuk subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu ibu nifas dengan pos operasi seksio sesaria. Selanjutnya dilakukan pengkajian pada kedua klien. Klien 1 Nyonya F dengan umur 35 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan menikah, pernikahan pertama, suku Jawa, agama Islam. Kemudian beralamat di Jalan Perintis RT 31 Muara Badak dengan diagnosa medis G3P2A0. Sumber informasi yang didapatkan yaitu berasal dari klien dan keluarga. Untuk tanggal pengkajian dilakukan pada tanggal 15 April 2019. Untuk klien kedua, Nyonya Y, berumur 20 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan menikah, pernikahan pertama, agama Islam, kemudian suku Bugis, beralamat di Jalan Loa Kumbar RT 21 dengan diagnosa medis G1 P0 A0. Sumber informasi yang didapatkan berasal dari klien dan keluarga. Tanggal pengkajian dilakukan pada tanggal 22 April 2019. Pada klien 1, yaitu Nyonya F, masuk ke rumah sakit pada tanggal 14 April 2019 jam 15.42 di IGD RSUD Abdul Wahab Syarani dengan keluhan perut terasa kencang dan keluar lendir, disertai bercak darah. Lalu Nyonya F dilakukan operasi seksio sesaria pada jam 22.31. Pada saat dikaji pada tanggal 15 April 2019 jam 8.10, Nyonya F mengatakan nyeri pada luka bekas operasi di sekitar perut. Biasanya seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 5. Nyeri dirasakan hilang timbul dan Nyonya F mengatakan aktivitasnya perlu dibantu oleh suami klien. Kemudian pada klien kedua mengatakan pada awal kehamilan klien merasa mual dan muntah. Klien mengatakan rajin memeriksa kandungannya ke klinik bidan. Pada tanggal 21 April 2019, klien mengatakan keluar air ketuban dan klien langsung datang ke klinik bidan. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya ketuban pecah dini dan langsung dirujuk ke RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda atas rujukan bidan. Kemudian klien datang dengan keluhan nyeri perut dan perut terasa kencang. Nyonya Y dilakukan operasi seksio sesaria pada jam 9 karena indikasi KPD. Pada saat dikaji tanggal 22 April 2019 jam 9, Nyonya Y mengatakan hanya dapat berbaring di atas tempat tidur karena takut untuk bergerak dan nyeri bertambah saat bergerak. Kemudian aktivitasnya dibantu oleh keluarga. Nyonya Y juga mengatakan nyeri pada luka bekas operasi di sekitar perut. Terasa seperti disayat-sayat dengan skala nyeri 7. Nyeri dirasakan hilang timbul. Kemudian Nyonya Y juga mengatakan aktivitasnya perlu dibantu oleh keluarga dan suami. Nyonya Y mengatakan ASI-nya belum keluar. Diagnosa keperawatan yang ditetapkan pada kedua klien yaitu pada klien 1 Nyonya F ditemukan pada tanggal 15 April 2019 yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, kemudian yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, kemudian yang ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, kemudian yang keempat resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Kemudian pada klien 2 ditemukan 5 diagnosa pada tanggal 22 April 2019. Diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Kemudian diagnosa kedua menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI. Diagnosa ketiga gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Diagnosa keempat defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dan diagnosa yang kelima yaitu resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Untuk diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik.
Pada diagnosa tersebut, tanda dan gejalanya menurut SDKI dari data subjektif yaitu mengeluh nyeri, sedangkan data objektif pada klien yaitu tampak meringis, bersikap protektif, misalnya waspada atau posisi menghindari nyeri, kemudian gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, menarik diri, dan berfokus pada diri sendiri. Kemudian pada klien 1 yaitu Nyonya F, berdasarkan hasil pengkajian tentang kenyamanan atau nyeri pada klien 1 yaitu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 5 dan terasa hilang timbul. Klien terlihat meringis ketika menahan nyeri, tekanan darah 130/70 dan nadi 90 kali per menit. Kemudian pada klien 2 Nyonya Y, berdasarkan hasil pengkajian tentang kenyamanan atau nyeri pada klien 2 mengatakan nyeri pada luka bekas operasi di bagian perut bawah, nyeri bertambah saat bergerak seperti disayat-sayat, kemudian skala nyeri 7 dan terasa hilang timbul. Klien terlihat meringis dan ketika menahan nyeri. Tekanan darah 120/70 dan nadi 88 kali per menit. Kemudian, intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan nyeri akut yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, kemudian fasilitasi istirahat dan tidur, jelaskan penyebab nyeri, kemudian periode pemicu nyeri, dan ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian berikan analgetik. Berdasarkan studi kasus pada klien 1 dan 2, semua intervensi pada diagnosa keperawatan nyeri akut dapat dilakukan pada kedua klien dan tidak ditemukannya adanya perbedaan. Kemudian, evaluasi keperawatan pada kedua klien. Menurut SLKI, tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah nyeri dapat menurun atau teratasi. Dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, kemudian meringis menurun, dan tanda-tanda vital normal. Pada klien 1 yaitu Nyonya F, berdasarkan hasil studi kasus yang didapatkan dari Nyonya F mengatakan nyeri berkurang, kemudian menggunakan teknik relaksasi nafas dalam jika nyeri timbul, dan merasa lebih nyaman jika menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Kemudian skala nyeri 3 terlihat lebih tenang dan tekanan darah 130/70, nadi 87 kali per menit, kemudian pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Pada klien 2 yaitu Nyonya Y, klien 2 mengatakan nyeri berkurang, merasa lebih nyaman menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Skala nyeri 3, evaluasi objektifnya yaitu klien terlihat tenang dan tekanan darah 110/80, nadi 85 kali per menit, kemudian pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,9 derajat Celcius. Kemudian diagnosa kedua dari kedua klien yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Menurut SDKI tahun 2017, diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri yaitu tanda dan gejalanya terdiri dari data subjektifnya yaitu klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kemudian nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, kemudian merasa cemas saat bergerak, kemudian data objektifnya yaitu kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, kemudian sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, kemudian gerakan terbatas, fisik lemah. Pada klien 1, yaitu Nyonya F, didapatkan data hasil pengkajian tentang status fungsional atau mobilisasi dan mobilisasi Bartel Index. Ditemukan bahwa klien 1 mengatakan nyeri saat bergerak, kemudian aktivitasnya perlu dibantu, ADL dibantu, kemudian gerakan terbatas, dan ketergantungan ringan dengan skor 17. Kemudian pada klien 2 yaitu Nyonya Y, berdasarkan data hasil pengkajian tentang status fungsional atau aktivitas menurut Bartel Index yaitu ditemukan bahwa klien kedua mengatakan takut untuk bergerak, nyeri bertambah saat bergerak, kemudian aktivitasnya perlu dibantu, nyeri bertambah saat bergerak. Kemudian Nyonya Y juga belum berani untuk miring kanan dan miring kiri, kemudian ADL dibantu, gerakan terbatas, kemudian hanya berbaring di tempat tidur dengan ketergantungan ringan yaitu skor 15.
Kemudian, intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik yaitu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, kemudian identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, kemudian fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya menggunakan pagar tempat tidur, kemudian fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu, kemudian libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, kemudian jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, kemudian ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, kemudian duduk di sisi tempat tidur, kemudian pindah dari tempat tidur ke kursi. Berdasarkan studi kasus pada klien 1 dan 2, semua intervensi pada diagnosa keperawatan dapat dilakukan dan tidak ditemukannya perbedaan pada kedua klien. Kemudian evaluasi keperawatan pada diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik. Menurut SLKI, tujuan dari asuhan keperawatan diagnosa tersebut yaitu gangguan mobilitas fisik dapat meningkat atau teratasi dengan kriteria hasil, nyeri menurun, gerakan terbatas menurun, kemudian kelemahan fisik menurun. Pada klien 1 yaitu Nyonya F, hasil evaluasi setelah dilakukan perawatan selama 3 hari, yaitu klien 1 mengatakan sudah bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, kemudian evaluasi objektifnya yaitu klien terlihat lebih tenang, kemudian dapat berjalan dan dapat berpindah dari tempat tidur ke kursi. Kemudian pada klien 2 yaitu Nyonya F, hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 hari, yaitu klien 2 mengatakan sudah dapat berdiri dan berjalan, kemudian keluarga selalu mendampingi dalam aktivitas yang akan dilakukan oleh klien. Kemudian evaluasi objektifnya yaitu klien terlihat tenang, kemudian dapat berdiri dan berjalan tanpa bantuan. Kemudian diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Menurut SDKI, pada diagnosa defisit pengetahuan, tanda dan gejalanya yaitu terdiri dari data subjektif, yaitu menanyakan masalah yang dihadapi, kemudian data objektifnya yaitu menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran, kemudian menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah, kemudian menjalani pemeriksaan yang tidak tepat, kemudian menunjukkan perilaku yang berlebihan. Pada klien 1 yaitu Nyonya F, berdasarkan data hasil pengkajian tentang psikologis, ditemukan bahwa klien 1 mengatakan kurang paham cara menyusui dengan benar, kemudian klien menyusui bayinya dengan puting susu ibu tidak menempel secara benar, kemudian posisi tangan pada saat menyusui tidak benar. Kemudian pada klien 2 berdasarkan data hasil pengkajian ditemukan bahwa klien 2 mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi untuk bayi, kemudian data objektifnya klien diam saat ditanya dan klien terlihat gelisah. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan pada klien 1 yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, kemudian sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan, kemudian berikan kesempatan untuk bertanya, lalu berikan konseling mengenai menyusui, kemudian jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi, kemudian ajarkan 4 posisi menyusui dan perlekatan dengan benar, kemudian ajarkan perawatan payudara postpartum, misalnya pijat oksitosin. Kemudian intervensi yang dilakukan pada klien 2 yaitu edukasi nutrisi, yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, kemudian sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, kemudian jelaskan tanda-tanda awal rasa lapar pada bayi, misalnya bayi gelisah, kemudian membuka mulut dan menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menjulur-julurkan lidah. Kemudian ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian ajarkan cara memilih makanan sesuai dengan usia bayi, anjurkan tetap memberikan ASI pada bayi. Kemudian, berdasarkan studi kasus pada klien, semua intervensi pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan dapat dilakukan pada klien dan ditemukan adanya perbedaan dari intervensi yang dilakukan. Pada klien 1 dilakukan intervensi tentang edukasi menyusui dan pada klien 2 dilakukan intervensi tentang edukasi nutrisi pada bayi. Kemudian, diagnosa selanjutnya yaitu menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI. Pada diagnosa ini,
data tanda dan gejala dari data subjektifnya, yaitu kelelahan maternal, kemudian kecemasan maternal. Kemudian data objektifnya yaitu bayi tidak mampu melekat pada payudara ibu, kemudian ASI tidak menetes atau memancar, kemudian BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam, kemudian nyeri atau lecet terus-menerus, kemudian intake bayi tidak adekuat, kemudian bayi mengisap tidak terus-menerus. Kemudian pada klien 2, Nyonya Y yaitu mengatakan ASI belum keluar, kemudian takut untuk menyusui karena puting susu lecet, kemudian belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang cara menyusui dengan benar dan cara perawatan payudara yang lecet. Kemudian terdapat luka lecet di sekitar puting susu ibu bagian kanan dan kiri. Kemudian ASI tidak memancar atau menetes, kemudian bayi menolak untuk menghisap, lalu posisi tangan pada saat menyusui tidak benar. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa menyusui tidak efektif yaitu tidak identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, kemudian sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan, kemudian berikan kesempatan pada ibu untuk bertanya, kemudian jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi, kemudian ajarkan 4 posisi menyusui dan perlekatan dengan benar, kemudian ajarkan perawatan payudara yang lecet dengan mengkompres dengan kapas yang telah diberikan minyak kelapa, kemudian ajarkan perawatan payudara, misalnya pijat oksitosin. Berdasarkan studi kasus pada klien 2, semua intervensi dapat dilakukan dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Kemudian evaluasi pada diagnosa menyusui tidak efektif, diharapkan masalah menyusui tidak efektif ini dapat membaik atau teratasi dengan kriteria hasil perlekatan bayi pada payudara ibu meningkat, kemudian kemampuan ibu memposisikan bayi dengan benar meningkat, kemudian tetesan atau pancaran ASI meningkat, kemudian suplai ASI meningkat, dan lecet pada puting susu ibu menurun. Kemudian berdasarkan hasil studi kasus yang didapatkan dari klien 2 pada perawatan selama 3 hari, yaitu menyusui tidak efektif teratasi dengan evaluasi subjektif, klien 2 mengatakan mengerti dan memahami pendidikan kesehatan yang diberikan, kemudian lebih nyaman pada saat payudara yang lecet dikompres, kemudian evaluasi objektifnya yaitu klien dapat mempraktikkan posisi menyusui dengan benar, kemudian klien terlihat lebih nyaman pada saat dipijat oksitosin, kemudian suami dapat mempraktikkan pijat oksitosin yang sudah diajarkan, kemudian ASI dapat menetes secara perlahan-lahan, klien terlihat senang dan puting susu terlihat membaik. Kemudian diagnosa selanjutnya yaitu resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Menurut SDKI, pada diagnosa keperawatan resiko infeksi tidak terdapat tanda dan gejala baik itu berupa data subjektif maupun objektif, tetapi terdapat faktor resiko seperti penyakit kronis, efek prosedur invasif, kemudian malnutrisi, kemudian peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, kemudian ketidakadekuatan pertahanan tubuh baik primer maupun sekunder. Pada klien 1 yaitu Nyonya F, ditemukan hasil pemeriksaan laboratorium leukosit sebesar 20,57. Kemudian terdapat luka bekas operasi seksio sesaria. Kemudian pada klien 2 ditemukan hasil laboratorium yaitu leukosit 21,40. Terdapat luka bekas operasi seksio sesaria. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan resiko infeksi yaitu monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, kemudian jelaskan tanda dan gejala infeksi, lalu jelaskan cara mencuci tangan dengan benar, kemudian anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, kemudian berikan antibiotik. Berdasarkan studi kasus pada klien 1 dan klien 2, semua intervensi pada diagnosa keperawatan resiko infeksi dapat dilakukan pada pasien dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Evaluasi pada resiko infeksi tersebut diharapkan masalah resiko infeksi dapat menurun atau teratasi dengan kriteria hasil kebersihan tangan meningkat, kemudian kebersihan badan meningkat, nafsu makan meningkat, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, kadar sel darah putih membaik, dan kultur area luka membaik.
pada klien 1 yaitu Nyonya F, berdasarkan hasil studi kasus yang didapatkan dari klien yaitu resiko infeksi tidak terjadi dengan evaluasi subjektif klien dan keluarga dapat menjelaskan tanda dan gejala infeksi, kemudian evaluasi objektifnya yaitu tidak ada tanda dan gejala infeksi, kemudian masih terdapat luka pada bekas operasi seksio sesaria, kemudian balutan terlihat kering dan bersih, kemudian leukosit sebesar 20,57. Kemudian pada klien kedua yaitu Nyonya Y, berdasarkan hasil studi kasus yang didapatkan pada klien kedua yaitu resiko infeksi tidak terjadi dengan evaluasi subjektif pada klien 2 yaitu pasien dan keluarga dapat menjelaskan tanda dan gejala infeksi, kemudian evaluasi objektifnya yaitu tidak ada tanda dan gejala infeksi, kemudian terdapat luka bekas operasi seksio sesaria, kemudian balutan terlihat kering dan bersih, leukosit 21,40. Kemudian kesimpulan dari pembahasan karya tulis ilmiah ini yaitu implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah disusun berdasarkan pada penulis dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan di ruang mawar RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda. Berdasarkan data pada penulis, pada klien 1 terdapat 2 diagnosa yang teratasi, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Kemudian 1 diagnosa teratasi sebagian, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dan 1 diagnosa lagi tidak teratasi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Kemudian pada klien kedua terdapat 3 diagnosa yang teratasi, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, kemudian defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, kemudian menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI. Kemudian 1 diagnosa teratasi sebagian, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Dan 1 diagnosa tidak teratasi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Sekian hasil presentasi dari karya tulis ilmiah saya. Terima kasih.